Pasar global yang masih was-was melihat perkembangan inflasi dan kebijakan The Fed membuat hampir semua bursa saham dunia memerah. IHSG sendiri walau terus bergejolak sepanjang tahun ini masih mencatatkan return positif. Seberapa parahnya kondisi ekonomi global? Apakah masih ada peluang untuk berinvestasi saham di BEI? Berikut tips dan analisis dari Irwanti, Investment Director Schroder Investment Management Indonesia. Jadi The Fed harus menaikkan suku bunga beberapa kali lagi sih. Kan kemarin yang terakhir bulan Mei juga sudah 50 basis point kan naik ya. Ekspektasi kami sih kemungkinan Juni ini juga akan ada kenaikan lagi gitu. Ya kisarannya kira-kira sama 50 basis point lagi. Jadi totalnya kan sekitar 120 basis point gitu ya. Kami rasa sih belum cukup. Kenapa? Karena tingkat inflasi di Amerika itu kan sebenarnya 8%-an ya. Memang kita semua nggak expect sih 8% ini itu angka yang akan stable di situ. Ini kan ada dampaknya dari supply chain. Karena COVID ini pergerakan barang antar negara sulit. Tapi yang kedua, awal tahun ini terjadi krisis geopolitikal di Ukraina kan, di mana menambah lagi gitu kenaikan harga-harga komoditas karena Rusia Ukraina produksi komoditas yang besar. Jadi memang ada komponen inflasi transitori gitu kalau The Fed bilang yang temporary saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat keadaan sekarang ya, tampaknya itu komponen inflasi yang transitory pun ini tuh agak susah turun. Kenapa? Karena keadaan COVID di China sendiri kita lihat kan sekarang situasi lockdown-nya masih memburuk ya. Jadi kita tahu China ini banyak mensupply manufacturing equipment sehingga supply chain ini sepertinya akan prolong problemnya gitu. Dan Rusia Ukraina ini juga menyebabkan supply chain issue menjadi prolong gitu karena yang tadinya barang-barang bisa keluar dari Rusia atau Ukraina dengan mudah, sekarang barang-barangnya itu tidak bisa diterima oleh negara lain gitu, sehingga menyebabkan kondisinya tidak normal. Jadi sebenarnya harga minyak murah di Rusia itu ada, tetapi negara lain nggak mau terima, sehingga supply demand-nya seperti nggak efisien gitu. Nah, terus keadaan yang sekarang baru terjadi, ada kekhawatiran bahwa karena kekurangan pangan dan tiap negara sekarang proteksionisme gitu. Mereka mau memprotek inflasi negara mereka masing-masing. Seperti di India kan importer banyak komoditas ya, terutama energi. Tetapi kalau makanan sebenarnya kecuali CPO ya, makanan itu sebenarnya mereka cukup produksi banyak barang pangan sih, seperti gula, gandum. Nah itu yang terakhir mereka juga mulai proteksionisme. Mereka melimit ekspor gula dan gandum agar kebutuhan dalam negerinya itu tercukupi bahkan kelebihan sehingga harga domestik mereka bisa turun sehingga inflasi mereka turun gitu. Jadi yang terjadi proteksionisme ini kemungkinan akan berlangsung terus untuk memerangi inflasi domestik negara masing-masing. Akhirnya jadi global trade-nya itu menjadi nggak efisien. Kalau inflasi kemungkinan sekarang memang sudah peaking ya, 8% ini akan turun, melandai. Kemungkinan sih tidak akan akhir tahun ini akan di 8% ya, tetapi asumsi lah bisa mencapai 5-6% di akhir tahun ini. Fed rate yang misalnya kalau kita ekspektasi Juni ini naik lagi 50, Juli misalnya naik lagi, itu kan masih sekitar 1,6% Fed rate itu masih jauh di bawah inflasi ya. Jadi no doubt Fed itu sebenarnya behind the curve. Jadi menurut kami sih walaupun inflasi trajektorinya akan melandai, Fed ini akan tetap melakukan kenaikan suku bunga karena mereka memang harus catching up. Saya lihat sih global market itu tough. US sendiri kan kita lihat valuasinya itu nggak murah. Terus sumber tightening yang paling signifikan kenaikan secara moneternya itu Amerika. Begitu, karena kenaikan rate atau interest rate yang paling agresif itu terjadi di Amerika begitu. Sebenarnya ini normal saja karena waktu itu sumber dari stimulus yang paling besar juga Amerika. Waktu subprime all the way lalu COVID ini kan yang melakukan stimulus fiskal paling besar itu Amerika, sehingga mereka harus melakukan penarikan atau quantitative tightening yang cukup signifikan. Jadi kita lihat sih global market terutama ya Amerika itu is challenging. Kenapa? Karena ya ini pengetatan likuiditas, kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga yang sangat agresif. Setiap region sekarang tuh
karena global trade nggak synchronize lagi gitu. Jadi keadaan tuh berubah. Kalau dulu itu kan global trade is easy, flow of goods itu mudah. Jadi global inflasi turun, semuanya enjoy, rata-rata semua turun. Tapi sekarang ada negara-negara yang mungkin inflasi bisa turun, mungkin inflasi bisa naik karena semuanya proteksionisme begitu dan memiliki policy COVID yang berbeda-beda gitu ya. Sekarang misalnya contoh yang paling berbeda ya China gitu. Sebenarnya keadaan ekonomi mereka kan dulu sangat baik ya. Jadi bisa dibilang this is the first time pertumbuhan ekonomi di China itu di bawah Amerika. Being US, being China itu adalah penyumbang ekonomi growth terbesar global. Sepertinya global economy challenging karena global economy growth-nya akan turun gitu. Seperti saya pernah sebutkan ya, emerging market tuh sebenarnya malah menjadi safe haven, tidak terlalu expose oleh global trade, lebih domestik konsumsi. Emerging market tuh ada beberapa seperti Brasil, Indonesia, itu beneficiary of high commodity price gitu. Jadi mereka malah benefit gitu, kondisi makronya lebih baik karena mereka eksporter batu bara, Brasil sendiri eksporter soybean, lalu banyak minyak gitu. Nah kita sendiri banyaknya CPO dan batu bara gitu, sehingga secara makro kita diuntungkan, makro kenceng, trade balance juga baik ya, karena account deficit kita juga bisa sebenarnya surplus gitu running year to date-nya. Jadi emerging market yang tadinya itu sentimennya dikalahkan oleh developed market, sekarang keadaannya berubah gitu. Selected emerging market itu menjadi safe haven. China itu kan dulu bagian emerging market. Jadi orang-orang sekarang banyak meninggalkan pasar emerging market yang lain karena semua terkonsentrasi ke China. Gitu. Tapi sekarang dengan China itu terlihat tidak begitu menarik ya, sehingga orang mulai melirik emerging market yang lain gitu, dan sedikit saja mereka keluar dari China, itu porsi yang bisa dibagikan ke emerging market yang lain itu cukup lumayan karena weighting negara China itu di EM itu besar sekali. Secara keseluruhan sih cukup aman ya Indonesia ya. Secara makro ini adalah momen di mana makro kita itu sedang aman-amannya, makro kita itu sedang benefit mendapat limpahan ekspor yang kenaikannya cukup tinggi karena harga batu bara dan CPO ini. Lalu kita lihat dengan adanya ya proteksionisme, misalnya batu bara Australia tidak diterima China karena geopolitical risk. Lalu Rusia tidak diterima, jadi negara yang netral seperti Indonesia itu ekspornya diterima gitu. Jadi batu bara kita itu ada kenaikan permintaan dari Eropa karena mereka tidak bisa mengambil dari Rusia, dan China juga mengambil dari kita sebagai pengganti Australia. Jadi kita benefit dari sisi volume juga karena being neutral, tidak terekspos oleh geopolitical, dan harganya juga ikut naik begitu. At the same time penghasil CPO kan nggak banyak, hanya kita, Malaysia. Jadi ya India sendiri kan butuh kan CPO. Mereka juga melimit ekspor gandum, tetapi itu semua based on negosiasi. Jadi ya mungkin nanti akan terjadi banyak bilateral agreement antara ekspor impor, nggak transparan seperti dulu gitu. Jadi mungkin dengan India nanti kita ada agreement, kita akan tetap ekspor CPO, tetapi gandumnya kita bisa terima begitu. Jadi hal-hal seperti ini akan terjadi nih ke depan. Negara-negara mulai melakukan negosiasi masing-masing bilateral gitu, ketimbang semuanya open gitu. Ya jadi negara Indonesia termasuk benefit karena we are commodity exporter. Lalu kedua, domestik konsumsi kita tuh masih besar ya, dengan harga komoditas naik itu nanti ada domino impact-nya gitu loh, ada multiplier impact-nya terhadap purchasing power, daya beli dari masyarakat Indonesia. Nah kalau memang daya beli membaik ya otomatis kita harapkan ekonomi growth kita tuh bisa keluar dari zona 5%-an gitu, setelah stuck 5%. Nah tahun ini hopefully transisi dari pandemi ke endeminya berjalan dengan smooth. Bukan nggak mungkin kita bisa achieve minimum 5,5, tapi ini tentu tergantung dari policy pemerintah yang kondusif, yang juga mendukung. Misalnya tadi ekspor policy yang flip-flopping gitu. Misalnya ternyata karena ada ekspor ban itu malah menyebabkan harga CPO domestik drop gitu. Jadi petani-petani malah tidak enjoy kenaikan harga, malah mereka buahnya tidak dibeli. Nah itu kan tidak inline dengan ekspektasi dari kenaikan harga CPO, kita nggak bisa ekspor. Jadi refinery ini juga tidak beroperasi gitu dalam periode 2-3 minggu. Jadi
hal ini yang harus diperhatikan pemerintah. Secara makro, mereka mengambil policy tapi harus memperhatikan efek sampingnya ya. Untungnya memang kebijakan ini langsung direvisi ya, dan as of awal minggu ini kan sudah diperbolehkan, walaupun pasti ada lag time ya adjustment-nya. Tapi ya itu, kita asalkan government policy-nya itu kondusif, bukan nggak mungkin ekonomi growth kita itu salah satu yang trennya tuh deviate dari global economy yang turun, kita malah growing gitu. Secara overall sih, menurut kami sih dengan keadaan suku bunga yang mulai naik ya, dan kemungkinan ini bukan cuma short term, kita tetap harus mencari yang memang sahamnya itu fundamentally itu strong gitu. Jadi self-sustaining gitu, tidak rely on other financing, tidak rely on corporate action. Misalnya di Indonesia ini saham perbankan, karena Indonesia ini memasuki fase kredit. Ini kan sekarang investasi mulai masuk. Nah, investasi ini butuh apa? Butuh modal kan. Modal ini uangnya dari apa? Nggak mungkin 100% equity, karena itu akan sangat mahal. Pasti sebagian besar itu dari utang gitu. Jadi kita masuk ke credit cycle story gitu. Misalnya suatu proyek, dan kita kan banyak sekali ya proyek, misalnya proyek nikel, proyek downstreaming dari komoditas-komoditas ini, itu biasanya dibiayai 30% oleh modal saham, 70%-nya kredit. Perbankan itu masih menarik karena juga weighting-nya besar, liquid sekali ya, menjadi arahan dari foreign investor juga. Jadi ya memang sektor perbankan is still one of the best sector. Tentunya yang liquid, Big Four gitu masih oke. Kenapa? Karena kita nggak boleh lupa ya, BI kan memang tidak menaikkan suku bunga kemarin, tetapi mereka menaikkan GWM. Artinya apa? Likuiditas itu ditarik dari pasar. Pasti ada dampaknya walaupun lagging gitu, sehingga bank-bank yang memiliki likuiditasnya ketat, mereka kan otomatis harus menyetor lebih banyak sebagai GWM ke BI kan. Nanti mereka akan mulai menawarkan suku bunga yang tinggi, deposit dana pihak ketiga. Tentunya dampak terhadap margin mereka ke depan worse off ketimbang bank-bank yang likuiditasnya sekarang masih ample ya, yaitu Big Four banks. Likuiditas itu is not going to get bigger, tapi is going to get smaller. Selain perbankan, nah sebenarnya sih sektor defensif itu masih menarik ya sektor seperti healthcare, karena kan terjadi struktural juga, kebutuhan healthcare kita di Indonesia juga masih besar. Lalu kalau kita lihat dengan inflasi di luar sana ya, biaya services sektor itu tuh makin naik gitu. Jadi medical tourism ke luar negeri itu harganya hanya 2 kali lipat Indonesia, dengan inflasi di luar itu naiknya sangat signifikan. Treatment medical tourism di luar negeri itu easily itu sekarang mungkin 3 kali lipat Indonesia. Services sektornya adalah satu hal yang kita bisa capture ya. Jadi daripada kita terus-terusan misalnya orang mencari treatment di luar, kalau kualitinya bisa improve, orang bisa kebalikannya, kita bisa menarik turis gitu, menarik medical patient untuk berobat di Indonesia. Jadi sektor defensif yang benefit dari services yang kita cenderung lebih murah ya, seperti tourism juga akan baik, karena dengan COVID ini lockdown-nya makin berkurang, otomatis tourism juga base-nya kan rendah sekali ya. Dulu tuh turis asing masuk di Indonesia tuh per hari 16.000 ya, misalnya ke Bali ya. Sekarang ini baru 1.600. Tapi dari nol gitu. Jadi kita itu masih 90% di bawah rate normal gitu. Jadi seandainya bisa naik lagi ke setengahnya, berarti untuk sektor services perhotelan, tourism gitu, F&B is okay. Lalu kita lihat sektor beberapa infrastruktur seperti tol juga menarik ya, karena beneficiary dari COVID reopening, dan kita lihat jalanan sekarang sepertinya dari sebelum COVID lebih macet. Nah, sebenarnya sektor yang murah menarik ya sektor consumer. Kenapa? Karena sekarang mereka tuh tetap bertumbuh sektor consumer ya secara top line. Tapi mereka sekarang sedang ditinggalkan investor karena investor takut harga komoditas tinggi. Jadi kalau misalnya harga komoditas bisa stable atau bisa menurun, mereka akan mendapatkan seperti double gain impact gitu. Revenue-nya tetap growing, tapi marginnya itu akan expand lagi. Sektor consumer is relatively cheap ya.